Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu alla wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan rahimnya pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu dan kesempatan untuk berkumpul pada pengajian pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabatnya, dan kita semua yang mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Dan marilah kita membuka acara ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai, saya ingin menyapa ibu-ibu yang sudah diberikan nikmatnya melangkahkan kaki untuk bertalawil ilmi bersama. Dan saya juga menyapa juga mungkin ibu-ibu yang hari ini tidak bisa hadir namun tetap ada di kajian kita online ya. Kita langsung nyambung juga. Selamat datang dan alhamdulillah tidak menunggu lama Ustadz sudah di tengah-tengah kita ya. Dan kajian hari ini yang sangat luar biasa, kita ngambil judulnya ya, insya Allah ibu-ibu sudah semuanya mendapatkan broadcastnya ya Bu ya. Hari ini insya Allah sangat bermanfaat sekali apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Tidak menunggu lama kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Izinkan saya membuka majelis ini dengan menanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa di antara Anda yang tidak pernah sakit sama sekali? Ada? Ini tidak termaksud sakit hati ya. Kalau sakit hati sering sekali, Allah musta'an. Jadi hampir tidak ada di antara kita yang tidak pernah sakit. Baik sakitnya dirasa ringan atau mungkin sakitnya berat, bahkan yang memerlukan apa? Perawatan secara khusus intensif di rumah sakit. Di antara kita pasti pernah terjangkit sakit. Baik kita sudah berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menghindar darinya, atau memang karena maaf kebodohan kelalaian kita. Ada beberapa penyakit yang memang terjadi karena kebodohan dan kelalaian kita. Sudah tahu tensinya tinggi, terbujuk untuk makan apa? Sate kambing. Kemudian apa yang terjadi? Tidak lama kemudian jatuh kepada suatu penyakit. Atau kita sudah berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menjaga diri dari sebab
sebab yang menghantarkan kepada sakit tersebut. Kisahnya tidak jauh, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu saya punya tetangga yang betul-betul menjaga diri, mengisolasi hingga tidak mau berkomunikasi dengan siapapun juga karena pada masa pandemi COVID. Apa yang terjadi? Satu keluarga sakit terkena COVID. Padahal dia sudah berusaha secara bersungguh-sungguh mengisolasi dirinya dan seluruh keluarganya. Ini bukan berarti kita melalaikan dari sikap dan tindakan untuk menjaga kesehatan diri diantaranya dengan cara mengisolasi, bukan begitu ya. Tetapi semuanya berjalan di atas ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama terjawab, aklamasi, sempurna, semuanya pernah sakit. Sudah barang tentu tadi saya katakan tidak termaksud sakit hati. Kalau sakit hati dimasukkan ke dalam parameter apakah pernah sakit, maka jawabannya berkali-kali. Berkali-kali. Pertanyaan kedua, apakah di antara Anda yang menghendaki tertimpa penyakit? Enggak. Tidak ada satupun orang yang berakal sehat menghendaki tertimpa penyakit. Kita secara bersungguh-sungguh berusaha menjaga kesehatan. Karena kita mengetahui berdasarkan pengalaman yang terjadi pada diri kita dan kita lihat juga pada diri orang-orang yang pernah tertimpa penyakit. Ada banyak hal-hal yang tidak mengenakkan, mulai dari tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak istirahat, sulit bergerak, dan yang lainnya. Maka pertanyaan pertama terjawab secara aklamasi, semua di antara kita pasti pernah sakit. Pertanyaan yang kedua pun terjawab secara aklamasi, tidak ada di antara kita yang ingin terkena penyakit. Tetapi sekali lagi semuanya berjalan atas ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memang diperintahkan untuk menjaga kesehatan dengan berbagai macam cara yang kata Imam Ibnul Qayyim, usaha untuk menjaga kesehatan seorang hamba itu diperoleh dengan 3 cara. Cara yang pertama, mengkonsumsi hal-hal yang baik. Cara yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Cara yang ketiga, mengeluarkan zat-zat yang berbahaya dari dalam tubuh. Apa kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Tibbun Nabawi? Imam Ibnul Qayyim punya buku, judulnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad tersebut terdiri dari 6 jilid. Salah satu jilidnya membahas tentang praktek pengobatan di sisi Rasulullah SAW. Tibbun Nabawi. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tibbun Nabawi, usaha yang paling baik untuk menjaga kesehatan seorang hamba ada 3. Yang pertama, mengkonsumsi sesuatu yang bisa menyehatkan tubuh. Makan makanan yang bergizi, minum minuman yang menyehatkan tubuh. Begitu ya. Termaksud vitamin, masuk ke dalamnya adalah yakni apa? Suplemen dan yang semisalnya. Yang kedua, menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak tubuh, misalnya khamar, obat-obatan yang terlarang, makanan-makanan yang berbahaya semisal anjing, babi, atau kemudian makanan-makanan yang halal tetapi membahayakan tubuh atas orang-orang tertentu, misalnya konsumsi daging secara berlebihan, ya, maklum ini ya. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat yang memang tidak diperlukan oleh tubuh. Maka di sana ada yang namanya apa? Bekam. Ada yang namanya selain bekam, fasdu. Ada yang namanya buang air besar, buang air kecil. Buang air besar, buang air kecil. Itu zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, maka dibuang, jangan ditahan.
Kapan seseorang menahan kencing, kapan seseorang menahan buang air besar, maka akan membahayakan tubuhnya. Kalau sudah mesti dibuang, ya dibuang, jangan ditahan. Lagian apa manfaatnya menyimpan kotoran di dalam tubuh, betul? Buang. Maka asas yang mendatangkan kesehatan sudah barang tentu yang utama adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim 3, mengkonsumsi yang bermanfaat, menghindarkan diri dari yang memadaratkan tubuh, dan yang ketiga membuang zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam tubuh. Ya, dibuang. Maka kita semuanya berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia dan betapa sering tertimpa penyakit. Padahal dia telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menjaga kesehatan tubuhnya. Timbul suatu pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit pada diri seorang hamba? Apa alasannya Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit pada diri seorang hamba, padahal kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Sifat apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Agak sulit terbayangkan di benak kita korelasi antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dan penyakit yang Allah timpakan kepada diri seorang hamba. Padahal penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada diri seorang hamba merupakan bentuk apa? Ketetapan qada dan qadar Allah. Betul? Betul enggak? Apakah mungkin kita tertimpa penyakit kalau tidak Allah takdirkan? Apa jawabannya? Mungkinkah seseorang tertimpa penyakit ketika tidak Allah Subhanahu wa taala takdirkan? Saya pelanin lagi temponya. Apakah mungkin seseorang tertimpa suatu penyakit kalau tidak Allah Subhanahu wa taala takdirkan? Apa jawabannya? Tidak mungkin. Maka penyakit yang menimpa seseorang sudah barang tentu merupakan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Lalu bagaimana kemudian di sana kita mendengar dan meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kaitannya dengan penyakit dan sifat penyayang dan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, cermati hal ini baik-baik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seorang hamba terbagi menjadi dua. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada seorang hamba terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang secara zat memang Allah Subhanahu wa taala cintai dan sukai. Simak aja dulu, tulis saja dulu, nanti datang penjelasan berikutnya. Secara zat memang Allah Subhanahu wa taala cintai dan sukai. Dan yang kedua, secara zat tidak Allah Subhanahu wa taala cintai dan sukai, akan tetapi di sana ada hikmah di baliknya, dan hikmah tersebut Allah cintai dan Allah sukai. Saya ulangi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri seorang hamba terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara zat memang Allah Subhanahu wa taala cintai dan sukai. Allah menyintai dan menyukainya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara zat tidak Allah Subhanahu wa taala cintai dan tidak Allah Subhanahu wa taala sukai, akan tetapi di balik itu ada hikmah, yang hikmah tersebut Allah Subhanahu wa taala menyintainya dan menyukainya. Ada berapa? Dua. Yang pertama apa tadi? Secara zat Allah Subhanahu wa taala cintai dan sukai. Itu
Itu yang pertama, betul. Kita diskusi, dialog ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan, menetapkan Anda ibu-ibu untuk taklim di kesempatan pagi hari ini sampai menjelang zuhur? Iya. Apakah taklim, menuntut ilmu agama, belajar Al-Quran dan As-Sunnah perkara yang Allah cintai dan sukai? Iya, itu yang pertama. Contoh yang pertama, banyak sih contoh dari yang pertama ini, tapi saya nggak memperbanyak contoh ya ibu-ibu ya, cukup satu aja. Karena sebenarnya bukan itu pembahasan kita. Bagi Anda yang pernah taklim sama saya, tahulah ya, bahwasanya taklim saya ini penuh dengan bunga-bunga di awalnya. Yang kedua, secara zat tidak Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan sukai, tetapi di balik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan sukai. Misalnya sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali terlepas dari sifat zalim dan menyakiti hambanya. Yakin kita? Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan penyakit kepada hambanya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala suka hambanya menderita. Saya ulangi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan penyakit kepada hamba-hambanya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan menyukai hambanya menderita. Ada di antara Anda yang tidak menderita ketika tertimpa sakit? Tertimpa sakit gigi malah tersenyum, ada? Patah kaki malah loncat-loncat kegirangan. Jangankan loncat-loncat, jalan aja susah. Gak ada di antara kita, oh ya normal ya, manusia normal. Saya tidak bicara manusia yang tidak normal, orang gila. Orang gila namanya gila ya sudah keluar dari pembicaraan secara umum. Manusia pada umumnya ketika sakit menderita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terlepas dari sikap dan sifat menyukai penderitaan atas hambanya, karena itu bertolak belakang dengan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Lihat itu, cermati ibu-ibu ya, betapa pentingnya bagi kita untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala serta kandungan-kandungannya, agar jangan sampai kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya na'udzubillah min zalik, saya mencontohkan sakit ini, Allah kejam sekali nimpakan penyakit ini kepada saya, na'udzubillah. Jangan seperti itu ya. Seorang muslim tidak boleh mengucapkan kalimat itu apalagi meyakininya. Sakit, menggigil, meriang, apalagi ini musim pergantian dari musim panas ke musim dingin. Sejak kapan di Indonesia ada musim dingin, Ais? Hujan. Tidak ada musim dingin di Indonesia. Di Indonesia itu hanya ada 3 musim ibu-ibu. Musim dingin itu di luar. Indonesia hanya 3 musim. Musim 3. Dengarkan dulu penutur. Ini minimal bagi saya, minimal bagi kami orang Sumatera ada 3. Musim hujan, musim kemarau, musim duren. Minimal bagi kami orang Sumatera. Dan untuk Anda ketahui, di Sumatera lagi banyak sekali duren. Insya Allah ya. Sudah. Banyak sekali duren. Ya, Insya Allah itu. Musim duren 3. Salah kalau Anda bilang ada 2. Di Sumatera kita mengenal ada 3 musim. Musim duren. Di Jawa nggak ada, cuma 2 Jawa ya. Kembali lagi kepada pembicaraan kita. Apalagi pada masa-masa perubahan cuaca dari musim kemarau menuju musim penghujan, jangan sekali-kali bilang musim dingin ya. Sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai, tidak mencintai hambanya menderita, tidak. Maka ketika kemudian hambanya dalam tanda kutip menderita dengan sebab penyakit
yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Maka yang kedua tadi apa? Maka pasti di sana ada hikmah-hikmah di balik penderitaan hambanya ketika tertimpa penyakit. Dan hikmah-hikmah tersebut Allah Subhanahu wa taala cintai dan sukai. Betul enggak? Pertanyaan berikutnya, dan ini bukan pertanyaan sebenarnya. Oke lah, saya katakan pertanyaan. Apa hikmahnya di balik sakit? Apa hikmah di balik sakit? Yang pertama, hikmah di balik sakit adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, betul. Kita belum sampai kepada nasihatnya ya. Belum. Hikmahnya aja dulu. Hikmah di balik seseorang muslim tertimpa sakit yang pertama, agar dia menjadi pribadi yang semakin baik. Agar dia menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim menjadi pribadi yang lebih baik. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin, dan musibah apa saja yang menimpa dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Ketemu Ibu? Asy-Syura ayat yang ke-30 ketemu? Ada ketemu? Asy-Syura ayat yang ke-30 ada? Oh iya. Saya tidak lihat mushaf, tapi saya lihat buku ya. Buku yang sedang kita bacakan ini. Ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kesalahanmu yang sangat banyak. Betul? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan musibah apa saja yang menimpa dirimu termasuk sakit. Semua orang sepakat sakit itu musibah, bukan anugerah. Atau ada yang mengatakan musibah, atau ada di antara Anda yang mengatakan sakit merupakan anugerah? Enggak ya, sepakat ya. Kok kita banyak sepakatnya hari ini? Ya sekali-kali berbeda pendapat lah sama saya begitu. Semua kita sepakat bahwasanya sakit itu intinya adalah musibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa saja musibah yang menimpa dirimu termaksud sakit. Bahkan kalau mau kita urutkan, di antara musibah yang terbesar menurut kita pada umumnya kebanyakannya adalah sakit, betul? Enggak Ustadz kehilangan uang, apa iya? Coba kalau kemudian Anda diberikan pilihan sakit dengan kehilangan uang, kira-kira pilih apa? Oh tergantung sakitnya dan uangnya berapa Ustadz. Aduh. Diberikan pilihan, misalnya diberikan pilihan sakit atau kehilangan uang, mana yang dipilih? Maka ada sebagiannya mungkin yang
Saya tidak bisa memilih sebelum jelas sakitnya apa, uangnya berapa. Kalau sakitnya demam-demam ringan, uangnya 10 juta, ya mendingan demam lah. Allahu Akbar. Tapi pada umumnya kita tidak mau tertimpa penyakit. Lihat itu orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak, mereka rela mengeluarkan hartanya sedemikian besar, sedemikian banyak untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada dirinya. Betul? Anda jangan kira bahwasanya wisatawan Indonesia ke Singapura itu yang paling banyak adalah para pelancong. Jangan. Wisatawan Indonesia ke Singapura itu yang paling banyak menurut data statistik bukan para pelancong, tetapi orang yang sakit atau pelancong yang nemenin orang sakit. Hah? Iya. Jadi kan Indonesia, orang-orang Indonesia banyak di Singapura nih, ya. Maka yang banyak tersebut sedikit pelancong murni. Apa pelancong? Wisatawan. Yang banyaknya adalah orang-orang yang sakit atau keluarga yang nemenin orang-orang sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Jakarta. Ngapain kesini? Nemenin bapak saya di rumah sakit itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Dari sana. Dia sebutkan nama kota-kota di Indonesia. Betul? Ziarah Bu, jalan-jalan? Enggak. Tes, cek rutin. Alhamdulillah. Kita sehat ya. Coba deh melancong ke Singapura. Yang ditemui adalah orang-orang yang sakit, orang-orang Indonesia, ya, yang lagi cek berkala, dan atau keluarga-keluarga yang nemenin mereka gitu loh. Beda kalau kita ke tanah haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Jogja. Ngapain? Ya umroh lah. Masa kesini ke rumah sakit umroh Ustadz? Alhamdulillah. Kita nggak pernah jumpa ya orang Indonesia di tanah haram ngapain? Sakit enggak? Sehat. Sakitnya kapan? Pas pulang. Betul Ibu? Sakitnya apa? Pas pulang. Pas penerbangan dari Jeddah menuju Indonesia atau dari Madinah menuju ke Indonesia, mulai itu saut-sautan, batuk sana, batuk sana, batuk sana. Ini orang-orang tadi gak ada kedengaran batuk. Di bandara saja tidak terdengar batuk. Pas naik pesawat balik ke Indonesia, kontan sakit semua. Itu tanda apa jemaah? Supaya berangkat lagi umrah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan penyakit bagi seorang hamba, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa saja musibah yang menimpa dirimu termasuk sakit, itu disebabkan oleh kesalahan dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan banyak kesalahanmu. Jadi andai kata ini Ibu, kalau kita cermati Asy-Syura ayat yang ke-30 ini, andai kata dosa kita keseluruhannya dikonversi menjadi sakit, nggak bangun-bangun kita dari tempat tidur. Betul nggak? Saya ulangi, dari surat Asy-Syura ayat yang ke-30 ini, andai kata dosa kita keseluruhannya. Apa yang dimaksud keseluruhannya Ustadz? Gibah. Perempuan? Bukan di sini, di tempat lain. Insya Allah. Apa istilahnya? Julid. Apa julid? Nyinyir ya? Oh, julid itu nyinyir. Allahu Akbar ya. Macam-macam dosa kita tuh, mulai dari gibah, julid, ria, macam-macam dosa kita. Sombong, betul. Ibu lancar sekali nyebutnya. Enggak, saya tidak tuduh Ibu ya. Karena yang lancar itu hanya ada dua kemungkinan Ibu. Dia berilmu atau dia pelaku.
Allahumma amin, Allahumma amin. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu termaksud yang pertama. Allahumma amin. Bukan pelaku. Tahu dia bahwasanya dosa-dosa itu diantaranya ghibah, julid, hasad, nyinyir. Mudah-mudahan dia tahu karena dengan sebab dia memiliki ilmu, bukan karena ya. Andai kata kemudian seluruh dosa-dosa kita yang sedemikian banyak tersebut dikonversi jadi sakit, kita nggak bangun-bangun ini dari tempat tidur, sakit terus. Hah? Iya, dosa kita banyak sekali jemaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan apa? Dan banyak dari dosa-dosa kalian yang aku ampuni. Jadi dari seluruh dosa yang berhak untuk mendapatkan musibah itu hanya sedikit sekali Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah bagi seorang hamba. Adapun dosa-dosa yang lain maka Allah Subhanahu wa taala ampuni, tidak Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah atas seorang hamba tersebut. Makanya dengan sebab kita mentadaburi ayat ini, jangan sampai kita tertipu. Tertipu dari sisi apa? Tertipu dari sisi ini saya sedikit sekali tertimpa musibah. Jangan-jangan saya tidak memiliki dosa. Atau dosa saya sedikit sekali. Enggak begitu cara memikirnya. Hah? Ini hamba yang belagu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Bekasa, anak Bekasi pinggir songong. Iya, dia tertimpa musibah sedikit sekali, kemudian dia lihat tuh, saya sehat-sehat aja. 60 tahun berapa kali saya sakit? Nggak nyampe 5. Berarti saya sedikit dosa? Enggak. Karena banyak yang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala terbukti di ayat ini. Ayat ini juga menunjukkan jangan sampai kita tertipu dengan sebab mungkin sedikit musibah yang menimpa diri kita sehingga menghilangkan sikap dan sifat apa? Mawas diri. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah dibalik seseorang tertimpa sakit adalah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkehendak membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Iya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Makanya orang yang sakit ketika dijenguk oleh orang lain, maka orang lain tersebut berdoa kepada Allah, la ba'sa tahurun bihi insyaallah. Enggak mengapa sakit ini. Maka dengan sebab sakit ini atas izin Allah, Allah akan mensucikan dirimu. Mensucikan dari apa? Dosa-dosa. Kan kita kan disyariatkan ketika menjenguk orang yang sakit berdoa dengan doa seperti itu ya. La ba'sa tahurun bihi insyaallah. Tidak mengapa sakit ini, atas izin Allah dosa-dosamu akan hilang dengan sebab penyakitmu ini. Maka dosa-dosa itu bisa hilang dengan sebab adanya penyakit. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin. Rasul sebutkan ini penyakit-penyakitnya. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang muslim ditimpa kepenatan. Penat itu capek ya Bu ya, lelah. Betul? Lelah masak, lelah ngebersihin rumah, lelah bekerja. Penat. Wala wasabin atau penyakit, wala hammin atau gelisah, wala huznin atau sedih. Jadi Rasul sebutkan 4 hal. Yang pertama penat, lelah. Yang kedua penyakit.
yang ketiga gelisah, yang keempat sedih. Tidaklah seorang muslim tertimpa empat ini, penat, sakit, gelisah, sedih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, wala ghammin hatta saukati yusaquha ila kafarallahu biha inda khatayahu. Bahkan andai kata seorang muslim tersebut kakinya tertusuk duri, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penat, capek. Ingat ya, lelah penat capeknya untuk ketaatan atau untuk melakukan perkara-perkara yang mubah. Misalnya membersihkan rumah, masak, nyuci. Saya tahu ibu-ibu capek ini. Capek. Hah? Apalagi yang anaknya banyak. Ya, mukanya itu berasa tebel. Tebel karena jelaga. Apa jelaga? Jelaga. Hah? Kalau masak itu kan ada asap. Goreng ada asap ya. Mukanya tebel. Berminyaknya itu gara-gara asap gorengan. Bukan skincare, bukan. Ini baru wajah. Belum lagi kalau dicium, bau bawang, bau terasi, macam-macam baunya. Ya. Jadi lelahnya dibuat yang model kayak gini untuk mengerjakan ketaatan. Karena ada sebagian orang lelahnya bukan karena mengerjakan ketaatan, mengerjakan kemaksiatan, betul? Di pagi hari seorang penjudi gembira mendengar hadis ini. Saya lelah semalam habis main judi, saya dapat ini ganjaran ini. Tidak. Lelah di sini, penat di sini, lelah dan penat disebabkan mengerjakan ketaatan. Nah, saya tahu nih ada di antara Anda yang dari jam 8 ya. Jam 8 tadi, majelis pertama jam 8. 8:30. Wah, ini sudah pasti macam kayak ada duri di mana? Ya. Capek sekali itu di pinggangnya ya. Mau ngejulurin kaki nggak enak sama teman di depannya, apalagi sama saya. Kalau bisa ngejulurin kaki ya kan, lelah betul. Tapi lelahnya di atas ketaatan. Tidaklah seorang muslim ditimpa kata Rasul yang pertama lelah, yang kedua penyakit, yang ketiga sedih. Yang ketiga gelisah. Yang keempat sedih. Gelisah ini sebabnya apa? Apa beda antara gelisah dengan sedih? Rasul sebutkan gelisah dan sedih. Apa bedanya gelisah dan sedih? Gelisah itu terkait dengan ketidakpastian masa yang akan datang. Betul? Kegelisahan itu terjadi dengan sebab ketidakpastian masa yang akan datang. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Gelisah dia. Sedangkan sedih ini terkait dengan sesuatu yang telah kita tidak bisa menyedihkan sesuatu yang belum terjadi. Anda bisa sedih terhadap sesuatu yang belum terjadi? Enggak bisa. Gelisah itu future, masa depan. Gelisah. Adapun sedih itu pas, masa lalu. Apa kata Rasul? Tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, gelisah, sedih. Bahkan andai kata seorang muslim tertusuk duri di satu dari kakinya, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi ibu, jangan coba-coba cari duri. Mana ini duri? Anda pengen? Kita harus punya prinsip. Jangan cari penyakit.
Betul? Tetapi kalau penyakit datang tanpa kita cari, kita hadapi dengan tabah. Iya kan? Wah, mentang-mentang kemudian ada duri ini, maka cari beling di pinggir jalan langsung. Ini kekonyolan. Yang ketiga, yang keempat. Oh ya betul. Salah saya sebut yang keempat ya. Entah kenapa bilangan 4 itu dekat sekali dengan benak ya. Ingatnya masna sulasa waruba'ah, 2, 3 dan 4. Kok nggak klik? Fankihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'ah. Nikahlah dengan 3, 4 atau nikahlah dengan berapa? 2, 3 atau 4? Alhamdulillah istri saya nggak ikut. Biasanya ikut dia. Tapi kalau dia ikut juga saya sebut ini nggak masalah insya Allah. Yang berapa tadi? 3. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi diri seorang hamba. Makanya ada hikayat ibu bahwasanya Fir'aun itu tidak pernah sakit. Makanya dia belagunya seperti itu Fir'aun. Dia tidak pernah sakit. Karena dia tidak pernah sakit, tidak pernah minta tolong kepada manusia, tidak pernah minum obat-obatan, tidak pernah pergi ke dokter, tidak pernah pergi ke tabib. Makanya Fir'aun dengan sebab itu berani-beraninya mengatakan apa? Saya Tuhan. Fir'aun itu ada hikayat, dia tidak pernah sakit Fir'aun itu. Rasul kita kan pernah sakit. Betul? Para sahabat pernah sakit. Rasul pernah sakit? Pernah sakit? Kapan? Ketika kemudian gigi Rasul tanggal ketika perang Uhud, kira-kira sakit apa enggak? Gigi Rasul kan tanggal ya, copot giginya ketika perang Uhud, betul? Kira-kira kalau gigi itu tanggal, sakit atau enggak? Sakit. Rasul pernah sakit. Contohnya apa? Itu ketika gigi beliau tanggal di perang Uhud, ketika pelipisnya terkena sabetan pedang, itu sakit. Tapi Fir'aun enggak pernah kena yang model kayak gini. Dihikayatkan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Katsir, Fir'aun enggak pernah sakit seumur umur. Sehingga dengan sebab dia tidak pernah sakit, hartanya banyak, betul ya? Dia merasa sombong. Dia tidak memerlukan manusia seakan-akan seperti itu. Bahkan dia adalah raja di raja, bahkan lebih tinggi Tuhannya manusia. Makanya dia perintahkan manusia untuk menyembah dia. Karena dia tidak butuh mereka. Karena dia tidak pernah tertimpa penyakit. Dan yang semisalnya. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita penyakit, ini di antara bentuk Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Coba kalau Anda ini nggak pernah sakit jemaah, gimana coba? Hah? Bahkan ada penyakit ya ibu ya, tidak pernah sakit itu penyakit. Enggak, saya nggak ngomongin kayak gitu. Tidak pernah sakit itu penyakit. Saya lupa istilah medisnya apa. Mungkin anda para dokter, ada dokter kali di sini tahu ada istilahnya. Ada orang yang tidak bisa merasakan sakit. Apa ibu? Ada orang yang tidak bisa merasakan sakit. Dia berdarah, dia tidak sakit. Dia demam, dia tidak sakit. Ada itu. Ya ada istilah medisnya. Betul, itu betulan ada. Hah? Bukan Baal. Kalau Baal itu orang sehat. Kalau Baal itu orang sehat yang pada suatu saat dia memang ada penyakitnya. Dia tidak bisa merasakan sakit. Nanti PR lah, Google aja. Tapi memang betul ada orang yang tidak bisa merasakan sakit. Bahkan tidak bisa merasakan sakit itu penyakit gitu loh. Karena sakit itu respon alami tubuh manusia, betul? Sakit itu respon alami tubuh manusia ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanismenya secara umum.
Ketika kemudian seorang hamba terkena penyakit, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepadanya penyakit. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita cukupkan yang keempat aja ya hikmahnya ya, padahal banyak. Kita cukupkan yang keempat. Kita akan masuk ke bab nasihat. Ini kesempatan bagi kita sebagai seorang hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Kalau memuji Allah dalam keadaan senang, masuk akal ya. Lagi senang, hati gembira. Betul? Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Pada setiap keadaan itu termaksud keadaan sakit. Kalau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, masuk akal, logis dan mudah. Alhamdulillah saya sehat hari ini. Betul ya? Tapi kalau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit, sakit, itu susah. Pernah Anda mengucapkan alhamdulillah ketika tertimpa penyakit? Pernah Anda mengucapkan alhamdulillah ketika tertimpa penyakit? Enggak ya? Padahal yang disyariatkan mengucapkan alhamdulillah loh. Loh. Pernah Anda mengucapkan alhamdulillah ketika tertimpa sakit? Enggak pernah ya? Padahal yang disyariatkan mengucapkan alhamdulillah. Begini jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'a ma yuhibbu qala," apabila seseorang mengalami sesuatu yang dia sukai, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillahillazi binikmati tatimas solihah. Betul? Apabila seorang hamba melihat, merasakan, mengalami sesuatu yang dia sukai, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus solihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesempurnaannya lah nikmat-nikmat ini menjadi sempurna. Betul? Itu kalau dia melihat, merasakan sesuatu yang dia sukai. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Wa iza ra'a ma yukrahu, apabila dia melihat atau merasakan sesuatu yang tidak dia sukai, dia ucapkan apa? Nah, lu kemana aja selama ini? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Jadi kalau sehat ucapkan alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus solehah. Kalau lagi sakit ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Semuanya alhamdulillah. Lo baru sadar? Ya kita rubah ya. Jadi kalau sakit ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Itu tuntunan Rasul kita. Bukan omongan saya hanya menyampaikan saja hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seorang muslim ketika melihat sesuatu yang dia sukai, seorang muslim ketika merasakan sesuatu yang dia sukai, dia ucapkan segala puji bagi Allah. Yang dengan sebab kesempurnaannya menjadi sempurnalah nikmat-nikmat ini. Ketika dia merasa atau melihat sesuatu yang tidak dia sukai, dia tidak caci Allah. Dia tidak kutuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tuduh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bahkan mengatakan segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang menimpa diriku.
Jadi hanya berputar pada alhamdulillah dan alhamdulillah yang lain, nggak ada yang lain. Lagi suka ucapkan alhamdulillah, lagi bersedih ucapkan alhamdulillah, lagi sehat ucapkan alhamdulillah, lagi sakit ucapkan alhamdulillah. Maka sakit itu diantara fungsinya adalah untuk menjadikan kita sebagai seorang hamba yang tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap keadaan. 4 dari banyak yang lain, saya sebutkan 4 saja. Karena kayaknya waktunya sebentar lagi habis. Betul ya Bu ya? 10:30 Bu. Kita 11:15 tuh. Kita masuk kepada nasihat-nasihat bagi orang-orang yang tertimpa sakit. Nasihat-nasihat bagi orang-orang yang tertimpa sakit. Yang pertama, bersabar. Bersabar. Karena ini merupakan bagian dari takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar. Sebagaimana maklum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155 sampai dengan 157. Di ayat ke-155-nya bagian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ayat ke-155-nya, betul? Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Timbul pertanyaan, siapa yang dimaksud orang-orang yang bersabar pada ayat ke-155 tersebut? Nggak usah jauh-jauh cari jawabannya, ada pada ayat berikutnya. Orang-orang yang bersabar disebut di dalam ayat ke-156, 157. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Disebutkan pada ayat selanjutnya, allazina iza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang bersabar, mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Sabar. Jangan mengutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencaci, mencerca Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar. Lagian kalau mau kita bayang-bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari seluruh hidup kita, berapa persen sih kita sakit? Berapa persen sih kita sakit? Dari setahun ini 365 hari, dikit lagi nih mau habis nih tahun, betul? Berapa banyak kita sakit? Berapa hari kita sakit? Ayo. Jangan sampai seseorang muslim itu di hadapan Rabbnya mempergunakan pepatah kemarau setahun hapus dengan sebab hujan sehari, dengan sebab nila setitik rusa susuk sebelanga. Ini anak-anak zaman sekarang nggak tahu nih pepatah-pepatah begini. Ya. Saya lihat buku-buku pelajaran anak-anak saya SD, nggak ada diajarin pepatah-pepatah begini, betul ya? Maka berbahagialah generasi 80 dan 70. Lalu dari 360 hari, berapa hari sih kita sakit? Kalau kita mau jujur, dari 365 hari, dari seluruh hidup kita, berapa kita yang sakit? Nggak banyak sebenarnya. Maka bersabar ketika tertimpa penyakit. Yang dengan sebab itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran yang tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Surat ke-39 ayat yang ke-10. Fungsi sabar itu apa? Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran tanpa batas. Tanpa batas itu berapa batasnya? Tanpa batas. Hah? Tanpa batas. Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran atas orang-orang yang bersabar adalah pahala atau ganjaran yang tanpa batas. Enggak ada batasnya.
Kok bisa ganjarannya tanpa batas? Karena sabar juga tidak terbatas. Salah ya Bu ya. Kesabaran saya ada batasnya. Salah. Kapan kesabaran itu ada batasnya, maka di titik itu sudah nggak sabar lagi. Kamu jangan macam-macam ya. Kesabaran saya ada batasnya. Ini kalimat salah. Hah? Kesabaran saya ada batasnya. Kapan seseorang kesabaran itu telah sampai batasnya, maka itu udah nggak sabar lagi. Sabar itu tidak ada batas. Makanya ganjarannya tidak terbatas. Maka bersabar ketika tertimpa musibah, diantaranya sakit. Ya. Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta keselamatan dunia dan akhirat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini nih, kita tahu. Apa tuh? Saya agak deg-degan ada yang nyapa, Bu. Suara goib itu. Lanjut. Jangan terdistract dengan itu. Lanjut. Kita tahu ya bahwasanya apa? Bahwasanya sakit itu sebabnya diantaranya karena apa? Dosa. Kan sudah kita sebutkan tadi. Seorang muslim ketika menjenguk atau mengunjungi orang yang sakit, dia ucapkan apa? Innalillah. La ba'sa tahurun bihi insyaallah. Tidak mengapa, mudah-mudahan dengan sebab sakitmu ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa dan kesalahanmu. Ini orang yang sakit ketika diucapkan doa seperti ini oleh orang yang menjenguknya, jangan sewot ya. La ba'sa, tidak mengapa. Ente sembarangan aja tidak mengapa. Ane lagi sakit dibilang enggak apa-apa. Tidak mengapa. Dengan sebab sakit ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Ente sembarangan aja bilang saya ini berdosa. Betul, kita ini banyak dosanya jemaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita sakit. Telah kita bahas tadi. Makanya kalau kemudian seseorang itu tertimpa sakit, maka ini kesempatan yang sangat baik atas diri dia untuk meminta ampun, memohon keselamatan dunia dan akhirat. Pamannya Rasul Abbas bin Abdul Muthalib meriang. Siapa Abbas bin Abdul Muthalib? Pamannya Rasul. Kenapa? Meriang. Orang Mekah, Ibu, orang Mekah. Abbas bin Abdul Muthalib ini kan pamannya Rasul orang Mekah, betul ya? Pindah ke Madinah, suhunya beda, cuacanya beda, betul? Maka para sahabat muhajirin yang pindah dari Mekah menuju ke Madinah, banyak di antara mereka yang sakit. Banyak yang sakit. Maklum itu ya, kalau kita pindah ke suatu tempat, maka di hari-hari pertama ya sakit kita kan. Menyesuaikan kembali tubuh kita ya. Abbas bin Abdul Muthalib meriang. Rasul tidak melihat Abbas bin Abdul Muthalib pergi ke masjid. Rasul datangin rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib dan bertanya kepada pamannya, wahai pamanku, kenapa engkau? Kata Abbas bin Abdul Muthalib, cuaca Madinah ya Rasulullah dingin, lebih dingin Madinah daripada Mekah, lebih berangin Madinah daripada Mekah. Cuaca Madinah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Abbas bin Abdul Muthalib, salillah afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan wahai pamanku. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan wahai pamanku. Maka Abbas bin Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkanlah diriku. Kemudian Rasul mengatakan, ya salillahil afiyata fid dunya wal akhirah.
wahai pamanku, mohonlah kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah keselamatan di dunia lagi di akhirat. Jadi kalau lagi sakit itu Bu, kesempatan yang terbaik untuk bertaubat. Hati seorang muslim yang lagi sakit itu biasanya lembut. Ibadahnya lebih khusyuk. Betul? Betul ya? Kalau begitu Ustaz saya pengen sakit aja lah supaya khusyuk. Jangan, saya bilang jangan. Jangan cari penyakit, tapi kalau tertimpa penyakit hadapi dengan tabah, sabar, berdoa kepada Allah. Betul deh. Kalau seseorang tertimpa sakit itu biasanya doanya lebih khusyuk, lebih tunduk di hadapan Allah. Hatinya lebih terfokus dibanding orang yang sehat. Orang yang sehat kalau lagi berdoa, ya Allah, habis ini mau kemana lagi ya? Baru ucapkan Allahumma inni as'aluka, terbayang habisnya mau kemana lagi, mau keluyuran kemana lagi, makan apa lagi. Orang yang sakit nggak kebayang begitu. Allahumma inni as'aluka, terus saja dia berdoa karena mau makan apa lagi, boro-boro makan bubur aja kagak ketelan. Lebih fokus orang yang, maka sempatkan untuk berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul ketika datang ke pamannya Abbas, Abbas kenapa engkau? Ini dia nih, Madinah ini. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Ya Allah, sembuhkanlah diriku, kata Abbas. Wahai paman, ucapkan, sembuhkanlah diriku dan mintalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini yang ketiga. Dua ya. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati, putus asa, sedih, apalagi kemudian mendingan mati sekalian lah. Jangan ya. Aduh, mendingan mati sekalian. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Ya. Jangan berkecil hati. Dan berusahalah tetap mengerjakan amal-amal kebaikan. Orang yang sakit itu bisa mengerjakan amal-amal kebaikan. Iya kan? Bisa baca Quran dia, bisa zikir, masih bisa sholat. Makanya ada syariat sholat buat orang yang sakit. Gimana sholatnya, gimana wudhunya. Jangan mentang-mentang sakit, pre kita ini sholat nih. Ada sebagian orang Bu, yang mentang-mentang sakit pre sholatnya. Ada bahkan sebagian orang yang gara-gara jalan-jalan pre sholatnya. Libur sholat. Libur sholat. Kok nggak sholat? Ya kan kita pulang kampung. Apa urusannya pulang kampung sama apa urusannya pulang kampung sama libur sholat? Kan ada sholat musafir, betul? Kenapa nggak sholat? Lagi sakit, apa urusannya? Kan ada sholat buat orang yang sakit. Saya nggak bisa wudhu, ada tayamum. Bisa diwuduin sama orang, betul? Apa urusannya? Tetap berusaha mengerjakan amal-amal soleh yang wajib semampu kita. Ya, jangan berkecil hati. Ada sebagian orang jemaah, ada sebagian orang ini orang-orang yang baik insyaallah ta'ala ya. Waktu sehat sering baca Quran, waktu sehat sering tahajud, waktu sehat sering saum puasa. Tiba-tiba Allah berikan kepada dia sakit. Sedih dia, ya Allah saya nggak bisa lagi nih sholat malam ini. Sakit. Jangankan berdiri 11 rakaat, berdiri 1 rakaat aja goyang ini dengkul. Ya, cunut-cunut, rematik. Rematik campur asam urat. Allahu Akbar. Nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran. Jangan khawatir atas orang-orang yang membiasakan diri mengerjakan amal-amal soleh di kala sehat. Maka ketika dia sakit pun dia akan mendapatkan ganjaran pahala
atas amal-amal yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat. Itu sabda Rasul kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu makana ya'malu mukiman sahihan. Apabila ada seorang hamba yang dia safar atau sakit, dia meninggalkan amal-amal solehnya dengan sebab safar atau sakitnya, maka tetap akan diganjar dengan ganjaran amal pahala sebagaimana dia mengerjakannya ketika mukim, ketika dia sehat. Jadi jangan khawatir kalau kemudian suatu saat kita meninggalkan amal-amal soleh dengan sebab sakit, safar. Tetapi ketika kita mukim, kita sehat, kita biasa mengerjakan amal-amal tersebut, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran pahala yang sempurna. Jangan berkecil hati, optimis. Optimis itu jiwa seorang muslim. Seorang muslim itu jemaah tidak ada dan tidak boleh. Seorang muslim itu tidak ada dan tidak boleh pesimis. Seorang muslim itu seluruhnya baik. Ketika tertimpa musibah baik, ketika mendapatkan nikmat baik. Iya. Ketika tertimpa musibah baik bagi mereka, tinggal cara menyikapinya saja, iya kan? Sebagaimana ketika mendapatkan nikmat pun baik bagi mereka, tergantung bagaimana cara menyikapinya saja. Saya sering katakan kemana-mana, khususnya belakangan ini, saudara-saudara kita di Palestina secara umum, Gaza secara khusus, mereka tidak menderita kerugian sama sekali. Tidak. Yang rugi itu kita. Cuman di sini aja. Gak ngapa-ngapain, gak ngebantu, banyak omong. Yang rugi kita. Mereka kalau berjihad di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas, Allah berikan ganjaran sebagai mujahid. Kalau mereka mati dan jihad di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas, Allah tempatkan mereka di surga. Apa ruginya jadinya? Kalau mereka hidup, Allah berikan ganjaran kepada mereka sesuai dengan kadar keikhlasan mereka. Kalau mereka mati, Allah akan tempatkan mereka di surga atas izin Allah sesuai dengan ganjaran keikhlasan mereka. Apa ruginya jadinya? Yang ruginya ini sebagian orang-orang yang menggembosi ini. Sudah tidak ngebantu, banyak omong, ngegombosi pula. Betul? Bantu saudara-saudara kita. Mereka tidak ada ruginya sama sekali. Bantu dengan doa, bantu dengan pikiran, bantu dengan harta. Muslim itu seluruhnya baik. Apa saja yang menimpa mereka seluruhnya baik. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita sehat dan usia-usia kita, hari-hari ketika kita sehat diisi dengan amal soleh, baik. Ketika kita sakit, hari-hari sakit kita isi dengan sabar, kita isi dengan taubat, kita isi dengan tunduk khusyuk, memohon ampun kepada Allah, baik juga. Lalu di mana letak buruknya kehidupan seorang muslim? Yang buruk itu orang-orang kafir atau muslim yang enggan beramal. Keburukan mutlak milik orang-orang kafir. Atau milik sebagian muslim yang enggan untuk beramal. Adapun muslim yang selalu senantiasa berusaha beramal dalam keadaan manapun, mereka baik. Makanya Rasul mengatakan begitu. Apabila ada seorang muslim yang sakit atau safar, bayangkan safar ibu, naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, kereta malam, betul? Bagaimana caranya mau tahajud? Berdiri di atas kereta goyang-goyang, gitu kan? Nggak bisa tahajud dia. Bahkan memang tidak disyariatkan tahajud dalam perjalanan, iya kan? Sebagian orang ada yang sedih, ya Allah. Bahkan ada sebagiannya, enggak, ini kagak mau ke Surabaya. Kenapa enggak bisa tahajud? Padahal ke Surabaya tujuannya untuk ziarah kepada orang tuanya, keluarganya, betul? Pergi sana ke orang tuanya, keluarganya, temu mereka, jalin ukhuwah, ziarah kepada sanak kerabat. Lalu bagaimana sholat malamnya? Ya enggak mengapa ditinggalkan. Kalau itu hal yang biasa Anda kerjakan ketika Anda tidak dalam keadaan safar, Allah akan tetap ganjar pahala bagi Anda, selesai toh. Ada sebagian orang yang nggak mau, Bu, betul. Saya jumpa ada sebagian orang yang fokusnya memang pengen ibadah bagus, tetapi memahami dengan cara yang salah. Oh, saya kalau di rumah saudara saya nggak bisa sholat malam. Ya nggak mengapa, Anda lagi musafir.
Anda tetap mendapatkan ganjaran pahala ketika Anda berada di rumah saudara Anda. Bahkan mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran yang pertama, Anda orang yang sedang berziarah kepada karib kerabat, betul? Ganjaran yang kedua, Anda akan tetap mendapatkan ganjaran sholat malam, baca Quran, walaupun Anda tidak mengerjakannya. Kenapa kita tetap mendapatkan ganjaran? Karena di hari-hari selain kita sedang safar atau sehat, safar atau sakit, kita mengerjakannya. Maka biasakan mengerjakan kebaikan di kala kita sehat ini. Biasakan mengerjakan amal-amal soleh di kala kita sehat. Nanti kalau kemudian kita sakit atau safar, ada handicap yang menghalangi diri kita, maka tetap kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Rasul kita yang ngomong, percaya deh. Jangan berkecil hati. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, jangan putus asa untuk berobat. Jangan putus asa untuk berobat dengan pengobatan-pengobatan yang memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Jangan putus asa untuk berobat dengan pengobatan-pengobatan yang memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi bukan seluruh dalam tanda kutip pengobatan berarti boleh diambil. Seorang muslim gak boleh berobat dengan yang haram, betul? Misalnya berobat dengan darah ular, itu gak boleh. Gak boleh berobat dengan darah ular. Ular, darahnya, taringnya, apapun itu haram untuk dipergunakan. Atau misalnya datang ke dukun, gak boleh seorang muslim berobat dengan cara mendatangi dukun. Karena itu berobat dengan sesuatu yang haram, bahkan kesyirikan. Tapi kalau berobat misalnya dengan cara tibun nabawi atau mendatangi dokter-dokter yang ahli, maka hal tersebut diperbolehkan. Jangan putus asa. Tapi bukan berarti salah juga seorang muslim yang sudah berobat, dia tidak kunjung jumpai kesembuhan, dia bersandar tawakal penuh kepada Allah. Tidak salah juga. Ada juga sebagian seseorang muslim gitu ya, dia berobat dari satu tempat ke tempat lain, dari dokter ahli ke dokter ahli yang lain, tidak dijumpai kesembuhan. Ya, dia tidak jumpai kesembuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk apa? Sudah bersandar penuh tawakal kepada Allah. Ini pun tidak salah. Bahkan ya, dua-duanya itu diperbolehkan. Ini sebagaimana kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun fa iza usiba dawa'ud da'in bari'u bi idznillah taala. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat, maka atas izin Allah penyakitnya akan hilang. Lihat bagaimana sabda Rasul, setiap penyakit ada obatnya, kecuali satu, ketuaan. Ketuaan gak ada obat. Likulidda dawaun ilasam, kecuali ketuaan. Jadi Anda gak perlulah cari obat buat menghentikan usia. Gak ada. Ada Ustadz SPF 48. Apa ada yang lebih tinggi dari 48? 72 ada ya? 72 3 hari 3 malam berarti. Ya, itu hanya menghentikan secara nisbi. Usia itu gak bisa dihentikan jemaah. Usia gak bisa dihentikan. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali kematian. Kematian itu penyakit yang gak ada obatnya. Dan Rasul mengatakan apabila obat itu sesuai atas izin Allah, maka dapat menyembuhkannya. Nah, bisa jadi kemudian seseorang yang berobat belum sembuh karena obatnya tidak sesuai. Tapi bukan berarti apabila dia telah berobat, tidak kunjung sembuh, nggak ada obatnya. Pasti ada, tapi dia nggak ketemu saja gitu ya. Kalau kemudian dia memutuskan setelah itu untuk bersandar penuh kepada Allah pun tidak salah. Yang keberapa sekarang? Sekarang Bu. Tadi saya bilang yang ketiga diprotes. Yang kelima, bersedekah.
Ini yang terakhir ya. Bersedekah, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Karena ini sabda Rasulullah SAW sendiri. Rasul mengatakan, dawa'u mardakum bis-shadaqah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Hadis sahih. Ya. Riwayat Imam At-Tabrani. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Karena sedekah itu di antara fungsinya adalah apa? Membersihkan. Betul? Membersihkan harta. Lafaz membersihkan dalam bahasa Arab tahur, dan orang yang sakit didoakan dengan tahurun bihi. Begitu kan? Membersihkan dalam bahasa Arab judulnya, bahasanya toharoh, tuhur. Nah, orang-orang yang kemudian bersedekah, dia membersihkan hartanya, tuhur tadi. Dan orang-orang yang sakit, ketika sakit disyariatkan dijenguk dan diucapkan tahurun bihi. Lihat itu korelasinya. Maka untuk membersihkan diri seorang hamba, yang pertama Allah Subhanahu wa taala timpakan sakit atas dirinya, dan yang kedua hendaklah dia membersihkan dirinya dengan cara bersedekah. Itu kan sabda Rasul, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Dan masih ada beberapa yang lain, Ibu. Tetapi saya rasa 5 ini cukup, sebagaimana 4 tadi cukup. Dan mudah-mudahan kemudian apa yang kita bahas pada kesempatan pagi sampai menjelang siang ini bermanfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Kita masih punya waktu kurang lebih 9-10 menit ke depan. Saya persilahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Masya Allah. Ada pertanyaan? Saya jawab dulu ya. Menjamak sholat itu diperbolehkan atas orang-orang yang memiliki hajat. Jadi ada 2 hal yang harus kita bedakan. Yang satu jamak, yang kedua qashar. Yang satu apa? Jamak, yang kedua qashar. Kalau qashar ini hanya diizinkan bagi musafir. Maka orang yang statusnya bukan sebagai seorang musafir, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Kalau dia statusnya bukan musafir, dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Dan musafir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama musafir sair, yang kedua musafir nazil. Yang dimaksud musafir sair adalah musafir yang sedang berada di dalam perjalanan menuju tempat tertentu atau kembali ke kampung halamannya. Ini musafir sair yang lagi dalam perjalanan. Nah, musafir sair ini selama dia di dalam perjalanan pergi atau pulang, dia boleh mengqashar sholatnya. Tidak peduli perjalanan perginya setahun, perjalanan pulangnya setahun, dia boleh mengqashar sholatnya. Kalau musafir yang nazil, yang telah sampai ke tempat tujuannya belum pulang, ini musafir nazil namanya, betul? Maka dia boleh mengqashar sholat di sana maksimal 3 atau 4 hari 4 malam. Ini pendapat yang kuat. Musafir apa? Nazil. Qashar haknya musafir. Adapun jamak hak setiap muslim yang memerlukan untuk menjamak sholatnya. Di antaranya orang sakit, betul? Orang sakit yang memerlukan istirahat, maka dia boleh menjamak sholatnya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Yang paling mudah bagi dia, jamak takdim atau jamak takhir, yang paling mudah bagi dia.
Tidak dikosor. Di antaranya bagi petugas-petugas keamanan, iya kan? Atau tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, ada sebagian orang tenaga kesehatan yang masuk ruang operasi dari sebelum zuhur sampai selesai maghrib. Maka dia boleh menjamak, baik takdim atau takhir. Atau sebagian teman-teman kita yang menjaga pembangkit tenaga listrik. Saya kenal beberapa orang teman-teman kita yang kerja di pembangkit tenaga listrik. Mereka mantengin mantengin meteran. Mereka tanya sama saya, Ustadz, saya boleh gak menjamak sholat? Loh, kenapa antum ngejamak sholat? Saya ini harus ngeliatin meteran, Ustadz. Itu kalau meteran itu sudah sampai ke titik kuning menjelang merah, harus saya putar itu. Kalau ntar sampai merah, meledak gitu pembangkit listriknya ini bisa gelap sejawa Bali. Dia ngeliatin aja begitu, bosan sekali ya. Tapi itu tugas dia. Boleh gak saya, iya, uap gitu ya. Kalau seperti itu keadaannya boleh. Seperti misalnya penjaga palang pintu kereta api. Atau fireman, pemadam kebakaran. Boleh bagi mereka menjamak sholat, termaksud orang sakit. Kalau orang sakit yang lebih mudah atas diri dia. Kadang-kadang timbul pertanyaan, bagi orang sakit jamak takdim atau takhir, yang mudah bagi dia. Yang mudah bagi dia. Kalau mudah bagi dia takdim, mudah bagi dia takhir. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Ada lagi, Bu? Masih punya waktu kita 7 menit ke depan. Iya. Semangat kita ini harusnya ya. Ada jemaah? Tinggal di? Iya. Abon ular. Iya, telah kita katakan tadi, berobat dengan sesuatu yang haram tidak diperbolehkan. Di antara yang haram adalah ular. Segala sesuatu yang muncul dari hewan bertaring, berbisa, semisal ular, kalajengking. Sebagian orang ada yang menjadikan kalajengking itu sebagai obat. Betul ya? Ini tidak diperbolehkan. Karena seorang muslim dilarang untuk mengkonsumsi binatang yang bertaring. Betul? Binatang yang bertaring dan mempergunakan taringnya. Oh Ustadz, ayam itu ada taringnya, kerbau ada taringnya. Beda jemaah, taringnya kerbau itu bukan untuk memangsa, bukan untuk menaklukkan atau membunuh lawannya, iya kan? Tapi kalau ular, harimau, macan, taringnya itu untuk memangsa, menaklukkan lawannya. Maka seorang muslim tidak boleh memakan binatang yang bertaring. Semisal, beda ya Bu ya, loh Ustadz, berarti nggak boleh makan burung. Burung apa dulu? Kalau burung dara, burung merpati boleh, tapi kalau burung elang nggak boleh karena dia bertaring dan bercakar. Dan dia memangsa lawannya, menaklukkan lawannya dengan cakar dan taring tersebut. Bagaimana dengan bebek? Boleh bebek, oh, Masya Allah itu di antara sesedap-sedapnya makanan. Bebeknya di antara sesedap-sedapnya makanan ya. Dalam tanda kutip, hati-hati bagi yang kolesterol. Masya bebek ya Bun. Bayangin nasi uduk bebek ya, pakai sambal. Waduh, Allah. Nggak boleh seorang muslim berobat dengan sesuatu yang haram. Ular itu haram dimakan. Haram dimakan ular tersebut. Bisanya, dagingnya, ketika haram dimakan pun diharamkan untuk menjadikan hal-hal tersebut sebagai sarana pengobatan. Lalu bagaimana apabila sudah terjadi
tanpa sepengetahuan yang memakannya, maka insya Allah ta'ala dia dimaafkan karena dia tidak tahu. Betul? Loh Ustadz, iya kok sembuh? Nah ini masalahnya kadang-kadang begitu ya. Sembuh Ustadz. Saya meyakini dengan seyakin-yakinnya kesembuhannya bukan dengan sebab makan daging ularnya, tapi karena sesuatu yang lain. Karena tidak mungkin sesuatu itu Allah haramkan mendatangkan kesehatan. Selesai. Ini keyakinan saya sebagai seorang muslim. Begini, postulatnya, tidak mungkin sesuatu tersebut Allah haramkan ketika dikonsumsi menyembuhkan, gak mungkin. Loh ini sembuh kok makan daging ular? Bukan daging ularnya, tetapi sesuatu lain yang dia makan berbarengan dengan daging ular tersebut, atau apa kayak yang lain yang kita tidak tahu. Tetapi yang dibayangkan adalah oh daging ular yang menyembuhkannya. Bukan. Tidak mungkin sesuatu yang Allah haramkan untuk dimakan tiba-tiba kemudian sembuh gara-gara makan itu. Gak mungkin. Loh saya sembuh sama satu panti ini bukan karena makan daging ularnya. Lalu apa? Karena nasi yang dimakan berbarengan daging ular. Mudah toh jawabannya? Hah? Loh Ustaz saya sembuh gara-gara makan daging ular ini. Bukan karena daging ularnya. Karena apa? Sambal matah yang dimakan berbarengan daging ular. Beres sudah. Bukan daging ularnya. Karena tidak mungkin sesuatu yang Allah haramkan untuk dimakan ujuk-ujuk bisa sembuh. Gak mungkin. Itu sembuhnya dari sambal matahnya, dari nasinya, dari semur jengkolnya, dari itu semua. Bukan dari itunya. Ya, begitu. Tapi bagi ibu dan bagi yang tidak tahu, insya Allah tidak berdosa. Allahu a'lam bishawab. Lapar ya? Gara-gara ngomongin bebek, apa yang kita omongin tadi? Bebek, nasi uduk, sambal mata, lengkap sudah. Saya tutup ibu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah semua nasihatnya ini akan sangat tutup, maka ada yaitu ada penerima baru ya, untuk LTQ ya sudah dibuka. Oh sini ya bu ya. Makasih bu. Terus masjid. Kemudian pengumuman yang kedua, ya, kami akan terus mengundang berikutnya, ya Kamis berikutnya oleh Ustadz kajiannya akan disampaikan adalah dapatkan pertolongannya. Nah berikut pengumuman, ya. Dan pengumuman yang sudah disampaikan. Dapatkan baik, dengan demikian kita akan mengucapkan hamdalah. Acara ini kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.